Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, semoga kalian sehat walafiat dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kita sudah tidak belajar efektif selama 2 minggu ini, dikarenakan adanya wabah corona sehingga kalian harus diliburkan. Jadi, untuk mengejar ketertinggalan kita membuatkan video pembelajaran. Semoga dapat membantu kalian belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, langsung saja kita masuk pada materi kita, yaitu tentang organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari yang terendah, yaitu sel. Kemudian dari sel dia akan membentuk jaringan. Setelah jaringan, dia akan membentuk sistem organ. Setelah dari sistem organ, dia akan membentuk organisme. Sel yaitu satuan terkecil dari makhluk hidup. Jaringan, kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Organ, kumpulan jaringan berbeda bentuk dan fungsi. Sistem organ, kumpulan organ yang saling bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Sedangkan organisme ialah makhluk hidup yang membutuhkan keterkaitan sistem organ. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup atau unit terkecil penyusun makhluk hidup. Untuk melihatnya, kita dibantu dengan menggunakan mikroskop. Kita tidak bisa melihat sel hanya dengan menggunakan mata telanjang saja. Penemu pertama sel yaitu Robert Hooke pada tahun 1665 yang berbentuk seperti kotak sarang lebah atau penjara. Sel terbagi menjadi dua, yaitu eukariotik dan prokariotik. Eukariotik yaitu mempunyai membran inti, sedangkan prokariotik tidak mempunyai membran inti. Baik sel prokariotik maupun sel eukariotik dia berukuran sangat kecil, antara 4-20 nanometer. Sel eukariotik dimiliki oleh organisme seperti amuba, alga merah, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan organisme yang memiliki sel prokariotik yaitu bakteri dan ganggang hijau biru. Bagian-bagian sel terdiri dari membran sel, sitoplasma, organel, dan inti sel. Nah, di bawah ini kita dapat melihat sel hewan yang terdiri dari beberapa organel seperti peroksisom, sentrosom dan sentriol, lisosom, ribosom, pili, membran sel, retikulum endoplasma, inti sel atau nukleus, membran inti dan plasma, mitokondria, sitoplasma, organel sekresi, dan badan Golgi. Setelah itu, di sini kita juga bisa melihat sel tumbuhan yang terdiri dari beberapa organel seperti vakuola, mitokondria, lisosom, sitoplasma, kloroplas, ribosom, retikulum endoplasma, nukleus, membran inti dan plasma, dinding sel, plasmodesmata, membran sel, badan Golgi, organel sekresi, dan peroksisom. Masuk poin yang kedua, yaitu fungsi bagian sel. Nah, bagian-bagian sel itu mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu membran sel. Membran sel ini berfungsi mengatur keluar masuk materi sel dan sebagai komunikasi sel. Membran sel ini dia tersusun dari fosfor, lemak, dan protein. Membran sel juga dia bersifat semi permeabel. Artinya, membran sel hanya dilewati oleh zat-zat tertentu. Zat-zat yang dapat melewati membran sel seperti air, oksigen, zat yang larut dalam lemak, dan ion-ion tertentu. Sedangkan gula atau protein dia tidak dapat melewati membran sel. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan sel, dan yang kedua tempat mengapungnya organel sel. Nah, pada tempat mengapungnya organel sel ini, di situ terjadilah reaksi metabolisme sel. Bagian sel yang ketiga yaitu inti sel atau nukleus. Inti sel dia berfungsi sebagai
pusat aktivitas sel, dan dia juga memiliki materi genetik DNA atau pembawa sifat keturunan dan protein, dan dia juga berfungsi sebagai reproduksi sel. Bagian sel yang keempat yaitu organel sel. Organel sel ini terdiri dari beberapa organel seperti badan mikro, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, dan lisosom. Yang pertama yaitu ribosom. Ribosom berfungsi sebagai sintesis protein sel. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai sintesis protein dan lemak dan penghubung inti sel dengan sitoplasma. Badan Golgi berfungsi sebagai sekresi karbohidrat dan lemak serta membawa protein di sel. Mitokondria berfungsi sebagai respirasi sel dan metabolisme sel dan juga sebagai pusat energi sel. Lisosom berfungsi menghasilkan enzim pencernaan, berfungsi mencerna materi tak terpakai di sel dan materi yang berbahaya, dan berperan dalam peremajaan sel. Badan mikro berfungsi sebagai enzim pencernaan yang menetralkan racun dan berfungsi sebagai enzim yang mengubah lemak menjadi gula. Nah, ada beberapa organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan dan hanya terdapat pada sel hewan. Ada 3 organel yang terdapat pada sel tumbuhan. Yang pertama yaitu dinding sel, yang kedua vakuola sentral, dan yang ketiga plastida atau kloroplas. Nah, dinding sel ini terbuat dari selulasa tebal dan kuat. Fungsinya untuk melindungi dan menjaga bentuk sel agar tetap kuat dan kaku. Vakuola sentral berisi cairan, protein, mineral, dan cadangan makanan. Artinya, vakuola ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga yaitu plastida atau kloroplas. Nah, berisi klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Sedangkan di sini ada 3 organel juga yang hanya terdapat pada sel hewan. Yang pertama yaitu sentrosom yang berfungsi mengatur arah saat pembelahan sel. Yang kedua ada lisosom yang menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna materi berbahaya dan organel tua. Yang ketiga ada flagel atau silia atau alat gerak. Flagel atau alat gerak sel. Silia alat gerak sel yang menyaring kotoran dan debu serta menyerap sari-sari makanan. Di sini ada bentuk-bentuk sel. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Sel hewan memiliki bentuk seperti bulat, cakram bikonkav, gelondong, pipih berserabut, pipih ceper, kubus, dan silinder. Sedangkan pada sel tumbuhan, dia berbentuk tiang atau batang, tidak beraturan, pipa. Nah, sekian dan terima kasih materi yang saya dapat sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Kita akan bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.